Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wahamdan li Rabbina khasana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi qad amarna bittaqwa'il insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Faqad qala Allah ta'ala fil ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Faqad qala Allah ta'ala fil ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Al-ayah. Faqad qala Allah ta'ala fil ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Al-hadis. Amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa rahmatan hasanah yang saya cintai, yang saya muliakan, para alimul ulama, para kiai, para abai, para santri, tokoh masyarakat, unsur pemerintah yang saya tidak sebut namanya satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, kru komunitas Sababul Mustafa beserta staf-stafnya, mudah-mudahan diberikan kesabaran dalam menjalankan dakwah Islam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan pula kepada teman-temanku yang senasib dan seperjuangan dalam rangka fi thalabul ilmi, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha raja dari segala raja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa dari segala yang berkuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dari segala yang dimiliki. Selain yang dimiliki tidak ada yang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman wal Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai nikmat. Allah tidak memberikan semuanya, memberikan kenikmatan kepada kita, tidak terhitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator dunia, pendobrak kebatilan, membasmi kejahatan, membawa kebaikan, yakni beliau belum pernah ke Ampel tapi namanya sudah terpempel-pempel. Beliau belum pernah ke Jepang tapi namanya sudah terpampang-pampang. Beliau belum pernah ke Kedung tapi namanya sudah tersanjung-sanjung. Siapakah yang hadirin? Yakni Habibina, kekasih kita, wa syafi'ina, penolong kita, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka. Beliaulah yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan, menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan ini. Minat dhulumati ilan nur. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan pandangan kehidupan yang terang benderang. Dengan Islam, seseorang dituntut untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Islam, seseorang dituntut untuk setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagai apa? Sebagai bentuk komitmen yang ia ikrarkan dengan mengucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan dengan Islam pula seseorang dituntut untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
salahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatannya, wa yuqimus sholata dan mendirikan salat, wa yutuz zakata dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Islam pula seseorang dituntut untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga harus memperhatikannya. Apakah orang lain juga melakukan yang sama? Apakah kemungkaran terjadi di sekitar rumah tinggal kita? Nah, inilah konsep dari dakwah saya, yakni perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai pembahasan amar ma'ruf nahi munkar wajib kita jalani dan dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seorang untuk berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalnya kita menyuruh orang lain salat, kita juga harus melarangnya berjudi, berkata bohong dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104 bahwasanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Al-ayat dan artinya dan hendaklah di antara sebagian umat yang menyuruh kepada yang ma'ruf, yakni kebaikan, dan mencegah dari yang munkar, yakni keburukan, wa ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ayat tadi menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berbuat yang namanya kema'rufan, berbuat kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Jika kita sudah melakukan yang namanya kebaikan dan mencegah dari segala yang munkar, wa ulaika humul muflihun, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar diibaratkan pesawat terbang. Kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Bila mana salah satu baling-baling pesawatnya tidak bekerja dengan baik, maka pesawat itu akan jatuh. Oleh karenanya antara baling-baling amar ma'ruf dan baling-baling nahi munkar itu harus bekerja dan berjalan dengan baik. Maka keimanan dan keislaman seseorang akan berjalan dan terjaga dengan baik, insya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang di antara sekitar kita yang berbuat kemungkaran atau tidak mau berbuat kebaikan, sedangkan kita mengetahuinya bahwasanya hal-hal yang dilakukannya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahuinya dan kita tidak menegurnya secara baik, maka kita akan terkena akibatnya atau azab dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita rajin ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan artinya padahal mereka tidak disuruh untuk kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, dan ketahui bahwasanya siksa Allah amat lebih keras. Quran surah Al-Anfal ayat 105. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ayat tadi menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai umatnya Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus menegurnya yang namanya berbuat kemungkaran. Walaupun kita mengetahuinya dan kita tidak menegurnya, kita akan terkena akibatnya atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak pada suatu kebaikan, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang diajaknya. Sabda
Rasul, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa saja seseorang yang mengajak pada suatu kebaikan, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang diajaknya. Subhanallah. Jadi jika ada saudara-saudara kita, jika ada kerabat-kerabat kita, jika ada teman-teman kita di lingkungan kita, tetangga-tetangga kita yang berbuat kemungkaran atau tidak mau diajak kebaikan, dan kita menegurnya secara baik dan dia mau diajak kebaikan, maka pahala orang yang diajaknya sama dengan pahala orang yang mengajaknya. Subhanallah. Itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari seorang ahli ibadah dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sangat rajin kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah sepanjang waktu, puasa sepanjang hari. Suatu saat ia bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa alaihissalam, tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah saya akan masuk surga setelah sekian lamanya aku beribadah dan menyembahnya. Maka Nabi Musa alaihissalam menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana jawaban orang si ahli ibadah ini, padahal saya tidak mengetahuinya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tanyakan kepada orang tersebut bahwasanya ia akan masuk neraka. Karena apa? Karena tidak peduli dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya. Mendengar kabar itu, seorang ahli ibadah pun menangis dan bertobat seraya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Bani Israel mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Ia berkata, andaikan ini adalah beras, maka akan aku kenyangkan Bani Israel dengan beras ini. Mendengar kabar itu, Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tolong tanyakan kepadanya bahwasanya ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah keindahan dan keistimewaan dari perbuatan-perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya tegakkanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Banyak zaman pemuda sekarang di antara segolongan kita yang berbuat kemungkaran, sedangkan kita di posisi berbuat kebaikan. Kita harus menegurnya, mengajaknya secara kebaikan, maka pahala orang yang diajaknya sama pahala dengan orang yang mengajaknya. Subhanallah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila mana ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Bila mana ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada sumber di ladang, bolehkah kita bernumpang mandi? Bila mana ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Untuk anak naik sepeda, jalannya mundur-mundur, hati-hati menatap saya, nanti malam dapat bisa tidur. Untur makola, wala tangtur makola. Arjun abamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.